Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome guys to our English for Specific Purpose. Kita akan membahas tentang silabus. Setelah setengah semester kemarin kita membahas tentang RPP, kita akan membahas yang lebih luas lagi dari RPP from the lesson plan, yakni silabus. Oke, tentu melihat performa yang kemarin, kita tidak akan berbicara banyak dulu tentang silabus. We will talk about the overview atau the tip of the iceberg dari silabus tersebut. So, what is that? Let's from the first we talk about the definition tentu saja. Jadi silabus itu adalah outline, adalah kisi-kisi ya. Kisi-kisi dan ringkasan dari topik yang nantinya dicakup dalam suatu pembelajaran. Oke, atau secara ringkas adalah pernyataan apa sih yang mau dipelajari, intinya seperti itu. Jadi apa saja, kalau lesson plan kan hanya ada satu yang dipelajari itu. Kalau silabus itu mencakup satu program, satu training course. Kalau kita di perkuliahan berarti selama satu semester, seperti itu. Nah, bolehlah Anda menyebut RPS itu adalah silabus Anda. So, if you ask me about what are the difference between syllabus and RPS, well, both of them are the same. Nah, di dalam further layer of interpretation, jadi silabus ini nanti pastikan sudah ditentukan oleh ahlinya, misalnya Menteri Pendidikan, seperti itu. Dan tentu saja Menteri itu tidak serta-merta tahu sekali ya keadaan setiap siswa di lokasi itu seperti apa. Namun tentunya di dalam suatu nasional ada yang namanya standar pasti yang dinamakan SNI gitu ya, Standar Nasional Indonesia ya. Pasti ada the minimum criterion. Maka dari itu secara gamblang, secara bulat ya, Menteri akan memberikan sebuah silabus seperti itu yang kita namakan evaluation of syllabus. Kemudian setelah itu nanti akan berlanjut ke bawah terus menjadi organizational syllabus, material syllabus, teacher syllabus, classroom syllabus, dan yang terakhir adalah learner syllabus. Ini yang paling akhir karena produk sasaran dari syllabus adalah learnernya, kan seperti itu ya. Bagaimana silabus itu nanti bekerja untuk meningkatkan kemampuan sang peserta didik. So, let's discuss the first is evaluation of syllabus. Oke, jadi silabus evaluasi ini ya. Oke, jadi ini adalah silabus yang diberikan oleh ministries atau dari pihak-pihak yang berwenang ya. Mungkin misalnya dari Direktorat Jenderal Pendidikan, whatever it is, oke ya, yang menentukan materi-materi kita dari atas, dari Dikti ya, pendidikan tinggi. Oke, itu memberikan seperti ini. Oke, dan di sana berhasil tidaknya peserta didik itu ditentukan dari sana juga ya, seperti KKM, seperti itu. Minimal anak-anak itu bisa seperti ini. Oke, jadi ini seperti standarnya tadi yang kita bahas. The next, after evaluation, kita akan menuju ke organizational and material. Jadi mereka itu satu gitu ya, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ada organization, nanti masuknya juga ada materialnya. Kalau organization itu lebih ke order, jadi urutannya, urutan apa yang mau diberikan. Lah apa yang mau diberikan, yakni material, and it is necessary to consider factors which depend upon a view of how people learn. Oke, jadi ini nanti misalnya for example mengajar bahasa Inggris untuk anak-anak dari syariah, katakanlah anak-anak yang bukan non English Education Department. Oke, maka diberikan ada yang namanya tenses, ada yang namanya genre of the text. Nah, itu dari evaluation syllabus itu seperti itu. Nah, seorang pengajar maka harus menentukan urutannya yang tepat apa ya. Oh, kasih genre dulu, oh kasih tenses dulu. Itu berdasarkan dari apa ya, itu nanti ditentukan benar-benar sekiranya itu seperti ini. Jadi memang masih menggunakan dari hasil yang, karena ini tadi satu siklus ya. Jadi yang ketika kita membahas ini tadi, yang kita membahas di sini tadi, it's all one cycle. Jadi dari evaluasi ditentukan nanti masuk ke learnernya ternyata kurang, maka kembali lagi ke evaluasi seperti apa, ke bawah learnernya seperti apa, nanti sampai membentuk sesuatu yang fit seperti itu. Namun namanya jaga perkembangan zaman, pasti nanti ada yang namanya perubahan. Pokoknya selalu masuk ke evaluasi, nanti evaluasi dan terus dipelajari seperti itu lagi.
Oke, jadi material ditentukan mana yang kira-kira paling mudah dulu ke yang sulit dulu ke mudah. Oke, jadi organization lebih ke order, material itu konten dari pelajarannya. Next adalah teacher syllabus. Jadi setiap guru pasti memiliki cara sendiri untuk mengajari ya. Oke, guru yang satu dengan guru yang lain itu kadang berbeda caranya. Yang penting masih berdasar pada satu material, satu organization yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, karena tiap guru itu berbeda-beda ya. Jadi di sini intinya membahas tentang how the teacher teach. Oke. Dan itu, Stefik recount how an inexperienced teacher would finish in 2 minutes an activity that he would spend 20 minutes on. Guru yang tidak berpengalaman akan menyelesaikan 2 menit kegiatan yang dia akan habiskan selama 20 menit. What is this? Jadi well it's just about the perspective of different teacher, I guess. Jadi variability ini bisa berpengaruh pada degree of learning dari kualitas pembelajaran itu sendiri ya. Guru memang sangat penting ya, karena saya dulu jujur itu ya nggak suka bahasa Inggris, tapi karena guru bahasa Inggrisnya enak, jadi tiba-tiba saya suka seperti itu. So yes, I believe there is teacher syllabus. Selanjutnya setelah guru kita masuk ke classroom. Jadi di classroom ini adalah kondisi kelasnya ya. Tentu itu dari Menteri Pendidikan nggak tahu kalau kita tidak punya misalnya lab bahasa, tidak punya namanya model pembelajaran untuk ini. Taunya diberikan suruh media nonton video YouTube, padahal di sini tidak ada koneksi internet. Nah, maka di situ classroom syllabus ini bagaimana pembelajaran tadi itu bisa disampaikan tanpa dengan segala keterbatasan yang ada, karena variabel di dalam kelas itu sendiri berbeda-beda. Ada yang mungkin kelasnya sejuk, ada yang panas, ada yang dekat dengan jalan raya, ada yang di tengah sawah misalnya. Jadi karena kondisi kelas itu dynamic, interactive environment which affect the nature both of what is taught and what is learned. Karena kelas itu dinamis. Bahkan kondisi seperti siswa yang malas. Itu nanti yang ke studentnya nanti ya. Ini classroom lebih ke kondisi ini, kondisi fisik kelasnya seperti itu. Misalnya apakah bising atau senyap, apakah sejuk ataupun panas, something like that. Dari tadi kita bicara soal nature. Nature itu artinya karakter ya, karakter, sifat. Kalau sifat karakter itu kan misalnya itu benda hidup ya, karena karakter itu beda-beda. Macan ya tentu saja ganas. Tapi ada juga yang diingoni terus akhirnya jadi jinak. Tapi kalau nature ya dari dulu namanya udan mesti ya teles, namanya srengenge ya pasti panas kan, pasti gitu. Itu namanya nature. Jadi sifat yang pasti sudah terpatri seperti itu. It's berbeda. Kalau karakter sifat orang, kalau sifat orang tentu beda-beda ya. Maksudnya bisa berubah-ubah. Because we have emotion. Nah ini yang the last is learner. Jadi dianggap sebagai external syllabus. Jadi ketika tadi kita bisa mengatur kelas, kita bisa mengatur guru, kita bisa mengatur materinya. Namun siswa, dengan banyaknya siswa seperti itu tentu agak sulit juga ya. Kita misalnya siswa tanpa komitmen internal dari mereka sendiri, maka agak sulit pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar. Maka di sini kondisi siswa menjadi sesuatu yang eksternal namun juga bisa berpartisipasi. Misalnya kita tahu kalau di suatu lingkungan siswa tersebut itu semuanya itu motivasi bahasa Inggrisnya rendah. Maka nanti akan kembali evaluasinya itu nanti seperti apa, materinya itu seperti apa supaya standar nasional itu bisa tercapai. Minimal anak itu bisa seperti ini. Maka dengan motivasi, kondisi dan background dari siswa yang berbeda-beda, yang mungkin kita bisa mengkerucutkan ke satu titik, maka materi yang paling tepat adalah ini. Nah, itu adalah semuanya, ini adalah proses dari academic English for specific purpose ya. Jadi bagaimana kita bisa mencapai suatu tujuan spesifik dalam mengajari bahasa Inggris dengan background yang berbeda-beda. Itulah syllabus. I think that's enough for the syllabus talk. Thank you for attention. Let's continue the discussion in our group. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.